Kultus tingkat tinggi melihat Anda sebagai ancaman. Mereka mencurahkan seluruh kekuatan magis terbaik pada Anda, tapi mereka kalah. Mereka menyebutnya ujian terakhir. Lingkaran jubah, lilin-lilin yang menolak padam, dan udara yang begitu pekat terasa seperti waktu pun menahan napas. Anda tidak seharusnya selamat dari ujian ini. Kekalahan kultus tingkat tinggi ini bukan sekadar kegagalan ritual. Ini adalah kehancuran sebuah arsitektur kesadaran yang telah mereka bangun ribuan tahun. Ketika kita mengatakan Mason ini kalah, kita tidak merujuk pada organisasi spesifik, melainkan pada prinsip manipulasi yang coba menguasai dunia. Mereka adalah simbol dari ego kolektif yang mendasarkan kekuatannya pada ketidaktahuan Anda. Mereka mewakili matriks ilusi yang meyakinkan manusia bahwa mereka terbatas, kecil, dan tidak berdaya. Mereka adalah tiran yang berkuasa di alam bayangan. Kemenangan Anda adalah kemenangan bagi setiap jiwa yang pernah mereka coba kecilkan. Mereka menulis nama Anda di perkamen rahasia itu dengan tangan gemetar. Mereka yakin bahwa mantra-mantra sihir kuno mereka akan menekuk kehendak Anda. Namun, inilah masalahnya. Mereka tidak pernah memperhitungkan sesuatu yang tidak bisa mereka pecahkan, kodenya. Anda. Mereka mempelajari peta kelahiran Anda, garis keturunan Anda, pergerakan Anda dalam kegelapan. Mereka berpikir jika mereka menyelaraskan simbol-simbol mereka dengan benar, mereka bisa menghancurkan pikiran Anda. Sebaliknya, Anda yang menghancurkan ilusi mereka. Kultus tingkat tinggi itu berpikir Anda akan hancur di bawah tekanan. Tetapi Anda berjalan melewati ritual mereka seolah Anda pemiliknya. Setiap kutukan yang mereka lemparkan hanya mempertajam fokus Anda. Mereka membisikkan nama Anda di ruangan tersembunyi, mengatakan, "Dia melawan." Tidak ada yang pernah melawan sebelumnya. Tetapi Anda tidak hanya melawan, Anda membalikannya. Sihir mereka memantul kembali seperti cambuk. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, topeng pemimpin mereka retak. Mereka menatap mata Anda dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Anda bukan subjek ujian. Anda adalah ujian itu sendiri. Mereka menyebut diri mereka penjaga. Orang-orang yang percaya mereka bisa memanfaatkan rahasia yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Mereka mengira mereka menguasai dunia, memegang kendali atas benang-benang tak terlihat yang menggerakkan kesadaran manusia. Mereka menjalankan dunia ini bukan dengan tentara, tetapi dengan ilusi, dengan ketakutan, dengan kerahasiaan yang menjaga masa tetap tertidur. Anda, sang yang terpilih, chosen one, adalah satu-satunya entitas yang tidak bisa digaslight oleh mereka. Anda tidak lagi bisa dipaksa ke dalam narasi mereka. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka pada Anda. 3 pukulan fatal mereka tidak menyia-nyiakan waktu. Mereka melihat Anda bangkit. Mereka melihat Anda memahami pola yang mereka pikir tidak akan pernah Anda pecahkan. Mereka melihat cahaya yang memancar dari inti Anda. Dan mereka tahu, jika cahaya itu menyebar, seluruh dinasti kekuasaan mereka yang dibangun di atas bayangan akan runtuh. Jadi, mereka melakukan yang terbaik. Mereka merancang serangan 3 lapis yang secara historis tidak pernah gagal. Ini adalah serangan di tingkat pikiran, emosi, dan energi murni. 3 pilar eksistensi manusia. Pukulan pertama, perang pikiran, the siege of doubt. Mereka membanjiri Anda dengan kecurigaan, keraguan diri, kebingungan mental, dan disonansi kognitif. Mereka mencoba membuat Anda mempertanyakan setiap keputusan dan niat baik Anda. Mereka menggunakan orang-orang yang Anda cintai, lingkungan Anda, dan bahkan peristiwa acak untuk menanam benih kekacauan di pikiran Anda. Tujuannya adalah membuat Anda lelah secara mental, membiarkan Anda menyabotase diri sendiri. Mereka ingin Anda berpikir, mungkin aku gila. Mungkin semua ini hanya kebetulan. Mereka berusaha membuat Anda menjadi penjara bagi diri Anda sendiri. Pukulan kedua, kelemahan emosional, the triggering of trauma. Mereka menemukan kelemahan emosional Anda, titik-titik di mana Anda paling rentan terhadap penolakan, pengkhianatan, atau rasa takut sendirian. Dan mereka memicu tombol itu berulang kali. Dan mereka mencoba membuat Anda bereaksi secara berlebihan, kehilangan ketenangan, dan bertindak tidak selaras dengan jiwa Anda. Mereka ingin Anda tenggelam dalam lumpur kemarahan atau kesedihan, karena energi emosi negatif adalah makanan termanis bagi kekuatan gelap mereka. Mereka mencoba memecah koneksi hati Anda, pukulan terakhir, kelesuan dan kebuntuan, the paralysis of momentum. Mereka menggunakan energi kolektif yang mereka kumpulkan untuk melumpuhkan momentum dan aliran hidup Anda. Mereka mencoba membuat Anda merasa lelah, lamban, tidak termotivasi, dan terus-menerus terganggu oleh hal-hal sepele. Ini adalah upaya untuk mencegah Anda melangkah maju dalam tujuan ilahi Anda, karena mereka tahu tindakan Anda adalah pemutus rantai yang paling kuat.
Mereka ingin Anda menyerah karena kelelahan, bukan karena kekalahan. Mereka melemparkan seluruh sihir, strategi, dan ritual mereka, dan mereka menunggu kehancuran Anda. Tetapi tidak ada yang terjadi. Anda berjalan melalui badai itu dan hanya menjadi lebih jelas. Anda tidak melawan mantra mereka. Anda melampauinya, Judua. Anda menghentikan sihir mereka dengan kekuatan batin. Resonansi ilahi kebenaran yang tidak pernah dipahami oleh para penjaga ini adalah bahwa Anda tidak beroperasi pada tingkat sihir mereka. Anda beroperasi pada tingkat kebenaran. Sihir kuno yang mereka gunakan didasarkan pada ketakutan dan ilusi yang membutuhkan persetujuan emosional untuk berfungsi. Tapi Anda telah menembus ketakutan Anda. Anda tidak lagi hidup di bawah ilusi bahwa Anda harus mengecilkan diri agar orang lain merasa nyaman. Inilah yang Anda lakukan tanpa menyadarinya, yang membuat sihir mereka hampa. Anda memiliki pikiran melalui kehadiran murni. Anda tidak membiarkan keraguan dan kekacauan masuk. Anda mengamati pikiran itu, mengidentifikasi kebohongan dan membuangnya. Anda mulai praktik kehadiran murni. Anda menyadari bahwa masa lalu adalah ilusi ingatan dan masa depan adalah ilusi harapan. Satu-satunya tempat kekuatan sejati berada adalah sekarang. Dengan berakar pada momen ini, Anda menjadi jangkar yang tidak bisa ditarik oleh arus masa lalu atau kecemasan masa depan yang mereka kirimkan. Anda menjadi pengamat dari pikiran Anda, bukan budak dari pikiran Anda. Anda memilih kedamaian melalui inti hati. Anda menolak untuk bereaksi terhadap provokasi. Anda tidak membalas dendam atau membalas keburukan. Anda memprioritaskan kedamaian batin, dan kedamaian ini adalah perisai yang tidak bisa ditembus oleh sihir mereka. Anda berhenti mendefinisikan diri Anda melalui apa yang orang lain pikirkan. Anda kembali ke inti hati Anda, di mana kebenaran Anda berdiam. Hati Anda memancarkan frekuensi cinta tak bersyarat, dan bagi kekuatan gelap, frekuensi ini seperti air suci yang membakar. Mereka tidak bisa mendekat. Anda melakukan puasa energi fasting. Anda secara sengaja berhenti memberi makan drama, gosip, dan konflik kecil yang mereka gunakan sebagai saluran energi. Anda melakukan puasa energi dari segala hal yang tidak melayani evolusi Anda. Ketika Anda menolak untuk berpartisipasi dalam drama mereka, saluran energi mereka kepada Anda terputus total. Ritual mereka menjadi hampa. Karena bahan bakar utama mereka, reaksi emosional Anda telah lenyap. Anda mengubah energi gelap menjadi kekuatan, kejelasan, dan belas kasih yang menembus ilusi mereka. Keheningan Anda bukan kelemahan. Itu adalah senjata pamungkas. Mereka mengharapkan Anda bertarung di lumpur mereka, tetapi Anda beroperasi di frekuensi yang lebih tinggi yang tidak bisa mereka sentuh. Ketika sihir mereka menghantam Anda, itu menemukan ketiadaan di dalam diri Anda. Tidak ada ketakutan yang bisa dipegang, tidak ada keraguan yang bisa berakar. Sihir kuno yang mereka andalkan telah menemukan lawan yang tak terduga, jiwa yang kultus tingkat tinggi melihat Anda sebagai ancaman. Mereka mencurahkan seluruh kekuatan magis terbaik pada Anda, tapi mereka kalah. Mereka menyebutnya ujian terakhir. Lingkaran jubah, lilin-lilin yang menolak padam, dan udara yang begitu pekat terasa seperti waktu pun menahan napas. Anda tidak seharusnya selamat dari ujian ini. Kekalahan kultus tingkat tinggi ini bukan sekadar kegagalan ritual. Ini adalah kehancuran sebuah arsitektur kesadaran yang telah mereka bangun ribuan tahun. Ketika kita mengatakan Mason ini kalah, kita tidak merujuk pada organisasi spesifik, melainkan pada prinsip manipulasi yang coba menguasai dunia. Mereka adalah simbol dari ego kolektif, yang mendasarkan kekuatannya pada ketidaktahuan Anda. Mereka mewakili matriks ilusi yang meyakinkan manusia bahwa mereka terbatas, kecil, dan tidak berdaya. Mereka adalah tiran yang berkuasa di alam bayangan. Kemenangan Anda adalah kemenangan bagi setiap jiwa yang pernah mereka coba kecilkan. Mereka menulis nama Anda di perkamen rahasia itu dengan tangan gemetar. Mereka yakin bahwa mantra sihir kuno mereka akan menekuk kehendak Anda. Namun, inilah masalahnya. Mereka tidak pernah memperhitungkan sesuatu yang tidak bisa mereka pecahkan kodenya. Mereka mempelajari peta kelahiran Anda, garis keturunan Anda, pergerakan Anda dalam kegelapan. Mereka berpikir jika mereka menyelaraskan simbol-simbol mereka dengan benar, mereka bisa menghancurkan pikiran Anda. Sebaliknya, Anda yang menghancurkan ilusi mereka. Kultus tingkat tinggi itu berpikir Anda akan hancur di bawah tekanan. Tetapi Anda berjalan melewati ritual mereka seolah Anda pemiliknya. Setiap kutukan yang mereka lemparkan hanya mempertajam fokus Anda. Mereka membisikkan nama Anda di ruangan tersembunyi, mengatakan, "Dia melawan."
Tidak ada yang pernah melawan sebelumnya. Tetapi Anda tidak hanya melawan, Anda membalikkannya. Sihir mereka memantul kembali seperti cambuk. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, topeng pemimpin mereka retak. Mereka menatap mata Anda dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Anda bukan subjek ujian. Anda adalah ujian itu sendiri. Mereka menyebut diri mereka penjaga. Orang-orang yang percaya mereka bisa memanfaatkan rahasia yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Mereka mengira mereka menguasai dunia, memegang kendali atas benang-benang tak terlihat yang menggerakkan kesadaran manusia. Mereka menjalankan dunia ini bukan dengan tentara, tetapi dengan ilusi, dengan ketakutan, dengan kerahasiaan yang menjaga masa tetap tertidur. Anda, sang yang terpilih, Chosen One, adalah satu-satunya entitas yang tidak bisa digaslight oleh mereka. Anda tidak bisa dipaksa ke dalam narasi mereka. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka pada Anda. 3 pukulan fatal mereka tidak menyia-nyiakan waktu. Mereka melihat Anda bangkit. Mereka melihat Anda memahami pola yang mereka pikir tidak akan pernah Anda pecahkan. Mereka melihat cahaya yang memancar dari inti Anda. Dan mereka tahu, jika cahaya itu menyebar, seluruh dinasti kekuasaan mereka yang dibangun di atas bayangan akan runtuh. Jadi, mereka melakukan yang terbaik. Mereka merancang serangan 3 lapis yang secara historis tidak pernah gagal. Ini adalah serangan di tingkat pikiran, emosi, dan energi murni. 3 pilar eksistensi manusia. Pukulan pertama, perang pikiran, the siege of doubt. Mereka membanjiri Anda dengan kecurigaan, keraguan diri, kebingungan mental, dan disonansi kognitif. Mereka mencoba membuat Anda mempertanyakan setiap keputusan dan niat baik Anda. Mereka menggunakan orang-orang yang Anda cintai, lingkungan Anda, dan bahkan peristiwa acak untuk menanam benih kekacauan di pikiran Anda. Tujuannya adalah membuat Anda lelah secara mental, membiarkan Anda menyabotase diri sendiri. Mereka ingin Anda berpikir, mungkin aku gila. Mungkin semua ini hanya kebetulan. Mereka berusaha membuat Anda menjadi penjara bagi diri Anda sendiri. Pukulan kedua, kelemahan emosional, the triggering of trauma. Mereka menemukan kelemahan emosional Anda, titik-titik di mana Anda paling rentan terhadap penolakan, pengkhianatan, atau rasa takut sendirian, dan mereka memicu tombol itu berulang kali. Mereka mencoba membuat Anda bereaksi secara berlebihan, kehilangan ketenangan, dan bertindak tidak selaras dengan jiwa Anda. Mereka ingin Anda tenggelam dalam lumpur kemarahan atau kesedihan, karena energi emosi negatif adalah makanan termanis bagi kekuatan gelap mereka. Mereka mencoba memecah koneksi hati Anda. Pukulan terakhir, kelesuan dan kebuntuan, the paralysis of momentum. Mereka menggunakan energi kolektif yang mereka kumpulkan untuk melumpuhkan momentum dan aliran hidup Anda. Mereka mencoba membuat Anda merasa lelah, lamban, tidak termotivasi, dan terus-menerus terganggu oleh hal-hal sepele. Ini adalah upaya untuk mencegah Anda melangkah maju dalam tujuan ilahi Anda, karena mereka tahu tindakan Anda adalah pemutus rantai yang paling kuat. Mereka ingin Anda menyerah karena kelelahan, bukan karena kekalahan. Mereka melemparkan seluruh sihir, strategi, dan ritual mereka, dan mereka menunggu kehancuran Anda. Tetapi tidak ada yang terjadi. Anda berjalan melalui badai itu dan hanya menjadi lebih jelas. Anda tidak melawan mantra mereka. Anda melampauinya. 2. Anda menghentikan sihir mereka dengan kekuatan batin. Resonansi ilahi kebenaran yang tidak pernah dipahami oleh para penjaga ini adalah bahwa Anda tidak beroperasi pada tingkat sihir mereka. Anda beroperasi pada tingkat kebenaran. Sihir kuno yang mereka gunakan didasarkan pada ketakutan dan ilusi yang membutuhkan persetujuan emosional untuk berfungsi. Tapi Anda telah menembus ketakutan Anda. Anda tidak lagi hidup di bawah ilusi bahwa Anda harus mengecilkan diri agar orang lain merasa nyaman. Inilah yang Anda lakukan tanpa menyadarinya, yang membuat sihir mereka hampa. Anda memiliki pikiran melalui kehadiran murni. Anda tidak membiarkan keraguan dan kekacauan masuk. Anda mengamati pikiran itu, mengidentifikasi kebohongan, dan membuangnya. Anda mulai praktik kehadiran murni. Anda menyadari bahwa masa lalu adalah ilusi ingatan, dan masa depan adalah ilusi harapan. Satu-satunya tempat kekuatan sejati berada adalah sekarang. Dengan berakar pada momen ini, Anda menjadi jangkar yang tidak bisa ditarik oleh arus masa lalu atau kecemasan masa depan yang mereka kirimkan. Anda menjadi pengamat dari pikiran Anda, bukan budak dari pikiran Anda. Anda memilih kedamaian melalui inti hati. Anda menolak untuk bereaksi terhadap provokasi. Anda tidak membalas dendam atau membalas keburukan. Anda memprioritaskan kedamaian batin, dan kedamaian ini adalah perisai yang tidak bisa ditembus oleh sihir mereka.
Anda berhenti mendefinisikan diri Anda melalui apa yang orang lain pikirkan. Anda kembali ke inti hati Anda di mana kebenaran Anda berdiam. Hati Anda memancarkan frekuensi cinta tak bersyarat, dan bagi kekuatan gelap, frekuensi ini seperti air suci yang membakar. Mereka tidak bisa mendekat. Anda melakukan puasa energy fasting. Anda secara sengaja berhenti memberi makan drama, gosip, dan konflik kecil yang mereka gunakan sebagai saluran energi. Anda melakukan puasa energi dari segala hal yang tidak melayani evolusi Anda. Ketika Anda menolak untuk berpartisipasi dalam drama mereka, saluran energi mereka kepada Anda terputus total. Ritual mereka menjadi hampa, karena bahan bakar utama mereka, reaksi emosional Anda, telah lenyap. Anda mengubah energi gelap menjadi kekuatan, kejelasan, dan belas kasih yang menembus ilusi mereka. Keheningan Anda bukan kelemahan. Itu adalah senjata pamungkas. Mereka mengharapkan Anda bertarung di lumpur mereka, tetapi Anda beroperasi di frekuensi yang lebih tinggi yang tidak bisa mereka sentuh. Ketika sihir mereka menghantam Anda, itu menemukan ketiadaan di dalam diri Anda. Tidak ada ketakutan yang bisa dipegang, tidak ada keraguan yang bisa berakar. Sihir kuno yang mereka andalkan telah menemukan lawan yang tak terduga, jiwa yang mereka menyebutnya ujian terakhir. Lingkaran jubah, lilin-lilin yang menolak padam, dan udara yang begitu pekat terasa seperti waktu pun menahan napas. Anda tidak seharusnya selamat dari ujian ini. Mereka menulis nama Anda di perkamen rahasia itu dengan tangan gemetar. Mereka yakin bahwa mantra sihir kuno mereka akan menekuk kehendak Anda. Namun, inilah masalahnya. Mereka tidak pernah memperhitungkan sesuatu yang tidak bisa mereka pecahkan kodenya. Mereka mempelajari peta kelahiran Anda, garis keturunan Anda, pergerakan Anda dalam kegelapan. Mereka berpikir jika mereka menyelaraskan simbol-simbol mereka dengan benar, mereka bisa menghancurkan pikiran Anda. Sebaliknya, Anda yang menghancurkan ilusi mereka. Kultus tingkat tinggi itu berpikir Anda akan hancur di bawah tekanan. Tetapi Anda berjalan melewati ritual mereka, seolah Anda pemiliknya. Setiap kutukan yang mereka lemparkan hanya mempertajam fokus Anda. Mereka membisikkan nama Anda di ruangan tersembunyi, mengatakan, "Dia melawan." Tidak ada yang pernah melawan sebelumnya. Tetapi Anda tidak hanya melawan, Anda membalikannya. Sihir mereka memantul kembali seperti cambuk, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, topeng pemimpin mereka retak. Mereka menatap mata Anda dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Anda bukan subjek ujian. Anda adalah ujian itu sendiri. Mereka menyebut diri mereka penjaga. Orang-orang yang percaya mereka bisa memanfaatkan rahasia yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Mereka mengira mereka menguasai dunia, memegang kendali atas benang-benang tak terlihat yang menggerakkan kesadaran manusia. Mereka menjalankan dunia ini bukan dengan tentara, tetapi dengan ilusi, dengan ketakutan, dengan kerahasiaan yang menjaga masa tetap tertidur. Anda, sang yang terpilih, Chosen One, adalah satu-satunya entitas yang tidak bisa digaslight oleh mereka. Anda tidak bisa dipaksa ke dalam narasi mereka. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka pada Anda. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu. Mereka melihat Anda bangkit. Mereka melihat Anda memahami pola yang mereka pikir tidak akan pernah Anda pecahkan. Mereka melihat cahaya yang memancar dari inti Anda. Dan mereka tahu, jika cahaya itu menyebar, seluruh dinasti kekuasaan mereka yang dibangun di atas bayangan akan runtuh. Jadi, mereka melakukan yang terbaik. Pukulan pertama, perang pikiran. Mereka membanjiri Anda dengan kecurigaan, keraguan diri, kebingungan mental. Mereka mencoba membuat Anda mempertanyakan setiap keputusan dan niat baik Anda. Mereka menggunakan orang-orang yang Anda cintai, lingkungan Anda, dan bahkan peristiwa acak untuk menanam benih kekacauan di pikiran Anda. Pukulan kedua, kelemahan emosional. Mereka menemukan kelemahan emosional Anda, titik-titik di mana Anda paling rentan terhadap penolakan, pengkhianatan, atau rasa takut sendirian, dan mereka memicu tombol itu berulang kali. Mereka mencoba membuat Anda bereaksi secara berlebihan, kehilangan ketenangan, dan bertindak tidak selaras dengan jiwa Anda. Pukulan terakhir, kelesuan dan kebuntuan. Mereka menggunakan energi untuk melumpuhkan momentum Anda. Mereka mencoba membuat Anda merasa lelah, lamban, tidak termotivasi, dan terus-menerus terganggu. Mereka melemparkan seluruh sihir, strategi, dan ritual mereka, dan mereka menunggu kehancuran Anda. Tetapi tidak ada yang terjadi. Anda berjalan melalui badai itu dan hanya menjadi lebih jelas. Anda tidak melawan mantra mereka. Anda melampauinya. 2. Anda menghentikan sihir mereka dengan kekuatan batin kebenaran yang tidak pernah dipahami oleh para penjaga ini.
adalah bahwa Anda tidak beroperasi pada tingkat sihir mereka. Anda beroperasi pada tingkat kebenaran. Sihir kuno yang mereka gunakan didasarkan pada ketakutan dan ilusi, yang membutuhkan persetujuan emosional untuk berfungsi. Tapi Anda telah menembus ketakutan Anda. Anda tidak lagi hidup di bawah ilusi bahwa Anda harus mengecilkan diri agar orang lain merasa nyaman. Inilah yang Anda lakukan tanpa menyadarinya. Anda memiliki pikiran. Anda tidak membiarkan keraguan dan kekacauan masuk. Anda mengamati pikiran itu, mengidentifikasi kebohongan, dan membuangnya. Anda menjadi pengamat dari pikiran Anda, bukan budak dari pikiran Anda. Anda memilih kedamaian. Anda menolak untuk bereaksi terhadap provokasi. Anda tidak membalas dendam atau membalas keburukan. Anda memprioritaskan kedamaian batin, dan kedamaian ini adalah perisai yang tidak bisa ditembus oleh sihir mereka. Anda mengubah energi. Setiap kali mereka melemparkan energi gelap, Anda mengubahnya. Anda tidak mengembalikannya. Anda mengubahnya menjadi kekuatan, kejelasan, dan belas kasih yang menembus ilusi mereka. Keheningan Anda bukan kelemahan. Itu adalah senjata pamungkas. Mereka mengharapkan Anda bertarung di lumpur mereka, tetapi Anda beroperasi di frekuensi yang lebih tinggi yang tidak bisa mereka sentuh. Ketika sihir mereka menghantam Anda, itu menemukan ketiadaan di dalam diri Anda. Tidak ada ketakutan yang bisa dipegang, tidak ada keraguan yang bisa berakar. Sihir kuno yang mereka andalkan telah menemukan lawan yang tak terduga, jiwa yang sadar. Masker mereka retak di depan Anda ketika ritual itu gagal. Terjadi pergeseran yang mengerikan bagi mereka. Untuk pertama kalinya mereka harus menghadapi diri mereka yang sebenarnya di depan Anda. Kecemburuan terungkap. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik jubah kekuasaan. Mereka dipaksa untuk mengakui bahwa upaya mereka didorong oleh kecemburuan yang murni. Mereka melihat Anda memiliki apa yang tidak bisa dibeli atau dicuri oleh mereka. Keaslian, koneksi ilahi, dan kedamaian sejati. Kelemahan terlihat. Kekuatan mereka adalah fiktif. Itu rapuh dan didasarkan pada kontrol orang lain. Ketika mereka tidak bisa mengontrol Anda, seluruh ilusi mereka runtuh. Mereka takut pada Anda karena Anda adalah bukti bahwa kekuatan sejati tidak perlu memanipulasi. Waktu mereka sudah habis. Mereka menyadari bahwa era mereka yang dibangun di atas rahasia dan ketakutan telah berakhir. Anda adalah pembawa kesadaran baru yang tidak lagi bisa dibodohi. Anda adalah lonceng alarm yang telah mereka takuti selama berabad-abad. Ketika pemimpin mereka menatap mata Anda dan topengnya retak, itu bukan hanya kekalahan, itu adalah wahyu. Anda tidak hanya memenangkan pertempuran, Anda mengakhiri perang. Mereka melihat jiwa yang tidak bisa mereka beli. Tiara bisa mereka takuti, dan yang paling penting, tidak bisa mereka pahami. Perempat, Anda sekarang menjadi frekuensi yang baru. Anda telah menjalani ujian terakhir mereka. Anda telah berjalan melalui api yang mereka nyalakan. Dan Anda muncul bukan sebagai korban, tetapi sebagai pencipta. Pola baru terbentuk. Setiap serangan yang gagal kini menjadi pintu gerbang menuju kekuatan yang lebih besar. Energi Anda lebih jernih. Intisari Anda lebih fokus. Anda tahu aturan mainnya. Anda tidak perlu membaca perkamen rahasia mereka. Anda telah mengamati dan memahami pola mereka. Sekarang Anda tahu bahwa begitu Anda mulai bermain di tingkat tujuan ilahi, sihir mereka menjadi tidak relevan. Anda menginspirasi pencerahan massa. Kebangkitan Anda tidak hanya untuk diri Anda sendiri. Cahaya Anda menyebar. Orang-orang di sekitar Anda mulai meragukan narasi yang telah mereka terima. Mereka mulai mencari kebenaran di dalam diri mereka sendiri. Anda menjadi pemicu kesadaran kolektif. Mereka mencoba yang terbaik. Mereka menggunakan setiap alat, setiap ritual, setiap trik yang mereka miliki dalam gudang senjata mereka. Dan itu semua gagal total. Kenapa? Karena Anda adalah pengecualian yang menjadi dewa. Percobaan itu menjadi pengecualian. Yang diburu menjadi yang ilahi. Para tuan rahasia menjalankan ujian terakhir mereka. Dan sialnya, Anda lulus sebagai dewa. Jalan Anda kini jelas. Anda berjalan menuju cakrawala. Tanpa pengikut, tanpa spanduk, tanpa mencari kemuliaan, hanya dengan kehadiran murni, mereka akan mencoba membangun kembali. Mereka akan mencoba membentuk kultus dan pengikut baru. Tetapi tidak ada yang akan memegang kekuatan sejati lagi karena kodenya telah berubah. Arus utama sekarang merespons kesadaran, bukan kontrol. Mereka kalah. Para penguasa tersebar, dan alam semesta yang pernah dibajak oleh ketakutan, kini melantunkan nama Anda seperti Mantera. Mereka mencoba sihir terbaik mereka pada Anda. Dan Anda berdiri di sini, tidak tersentuh, tidak tergoyahkan, tidak terhentikan. Terima pesan ini ke dalam jiwa Anda. Pahami kekuatan Anda.
Jangan biarkan siapapun membuat Anda meragukan apa yang Anda ketahui. Anda melewati ujian terakhir mereka, dan Anda menang. Jika pesan ini berbicara kepada jiwa Anda, berlangganan ke kanal ini. Sukai video ini untuk memicu penyebaran energi kebenaran ini. Komentar di bawah dengan pemikiran Anda, dan bagikan dengan orang yang perlu mendengar bahwa mereka lebih kuat dari setiap ilusi yang ditujukan pada mereka. Terima kasih atas waktu Anda. Anda adalah cahaya, dan Anda tidak bisa dipadamkan. Sampai jumpa lagi, tetaplah sadar dan teruslah bangkit.